Nah, ini kabel routernya kita pasangkan dulu ke routernya. Kita colokkan power. Nah, setelah itu kabel internet kita pasangkan ke router dan kabelannya di sebelah kabel internet. Sebelumnya di reset dulu ya routernya. Nah, ini sudah ke reset. Lalu selanjutnya di switch. Di switch itu kabelan yang dari routernya kita pasangkan di switch. Lalu jangan lupa kabel powernya atau kabel di router switchnya kita pasangkan. Lalu selanjutnya kabelannya kita colokkan untuk menyambungkan ke PC server. Ini kita sambungkan. Yang terakhir kita sambungkan printer ke PC server. Karena nanti PC kliennya kita akan memakai WiFi. Sudah. Ini bisa dilihat. Kita masuk ke Chrome. Nah, kita masuk ke IP yang di routernya ya. Nah, di sini sudah bisa masuk ke router tenda. Di sini kabel sudah terpasang, lalu kita konfigurasi routernya. Kita masuk ke Chrome, pilih akun, kita masukin IP-nya 192.168.1.1. Kita pilih dynamic IP, ganti nama WiFi-nya, lalu kita masukkan password 123456778, lalu OK. Nah, di sini sudah tersambung antara router dengan PC server. Nah, di sini kita bisa melihat. Lalu kita close. Selanjutnya kita install driver printer yang sudah kita download tadi. Kita masuk ke file download. Kita klik file driver printernya, klik 2 kali. Lalu kita klik OK. Kita klik OK lagi. Kita pilih agree. Kita OK. Nah, di sini sudah sukses menginstal. Kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke command prompt atau CMD. Kita ketik ipconfig lalu enter. Nah, di sini kita bisa melihat IP address-nya dan default gateway-nya kita pakai yang 1.1. Lalu kita close-in dulu. Close. Selanjutnya kita masuk ke, nah ini logo Ethernet. Kita klik kanan. Kita klik kanan, lalu pilih Network and Internet Setting. Kita pilih Ethernet. Lalu kita klik yang Private Network.
Lalu kita ubah atau edit yang di IP segment. Kita edit. Di sini kita pilih manual. IP 4-nya kita on-kan. Nah, IP address-nya ini kita masukin, yaitu 192.168.1.100. Subnet networks-nya 255.255.255.0. Gateway-nya kita pakai yang tadi, yang belakangnya 1.1. DNS-nya kita pakai DNS Google. DNS Google itu 8888. Lalu kita cek ke bawah. Ini nggak usah diisi. Ini kita off-kan saja. Lalu save. Nah, di sini sudah terpampar IP yang kita masukin secara manual tadi. Di sini ada 1.100 dan gateway-nya 1.1. Kita ke bawah lagi. Kita cek. Selanjutnya kita masuk ke, nah di pencarian kita klik control panel. Ini kita pilih, ini kita ganti dulu ke kategori. Lalu kita masuk ke user account. Kita pilih yang change account type. Klik add a new account. Lalu add account. Kita pilih I don't have this person. Kita pilih lagi add user yang bawah ini. Kita klik. Nah, di sini kita masukkan username atau akun pertama. Akun pertama yang kita buat yaitu accounting. Passwordnya 123. Kita masukkan passwordnya lagi. Nah, di sini untuk pertanyaannya kita bisa bebas memilih untuk apa aja, terserah. Yang ini juga bebas mau diisi apa. Nah, pertanyaan keduanya juga bebas. Ini juga bebas. Kita isi untuk question 3 atau terakhir, pertanyaan terakhir. Kalau sudah, kita next. Kita buat akun kedua. Kita pilih lagi yang bawah, I don't have. Kita klik. Tunggu. Lalu kita pilih yang add a user, yang ini. Akun kedua, saya mau bikin akun HRD. Passwordnya 123, samain. Ini juga sama. Nah, ininya juga sama kayak yang tadi, bebas. Kita copy dulu, biar nanti nggak usah ngetik-ngetik lagi. Ctrl V, lalu kita next. Kita bikin akun ketiga.
pilih kayak tadi. Saya cepetin aja ya. Akun ketiga yaitu produksi. Sama kayak yang tadi. Akun keempat yaitu direktur. Kalau sudah, kita lanjut masuk ke ini, kembali dulu ke control panel. Ya, kembali. Kita masuk ke program. Kita klik program and view tools. Yang turn Windows Future. Nah, di sini kita checklist SMB yang 1.0-nya. Kita cek ke bawah. Cek lagi. Nah, kita cek yang filenya, pastikan semuanya terchecklist. Lalu kalau sudah, kita klik OK. Kita tunggu. Nah, ini sudah, kita pilih yang don't restart. Lalu kita pilih yang System and Security, Windows Defender Firewall. Kita klik yang Tools Windows Defender. Nah, ini. Kita turn off Windows Defender. Pastikan turn off ya, jangan turn on. Kalau sudah, kita klik OK. Lalu kita masuk ke file. Kita masuk ke local disk D yang ada di File Explorer. Nah, karena kita mau buat file yang dari akun tadi, kita bikin new folder. Nah, di sini saya masukkan accounting. Lalu new folder lagi, HRD. New folder lagi, kita buat yang produksi. Lalu bikin yang file publik. Kalau udah, kita klik yang properties, lalu sharing, share. Nah, di sini kita masukkan akun accounting, add, kita ubah ke read and write. Jangan lupa juga kita masukin akun direktur, jadi yang bisa melihat hanya akun accounting dan direktur. Diubah ke read and write, lalu pilih share. Kalau udah, kita lihat dulu. Kita klik down ya. Lalu close. HRD juga sama, klik kanan, properties, sharing, share. Kita masukkan akun HRD. Add, jangan lupa dirubah ke read and write. Lalu kita masukkan akun direktur, add, read and write, lalu share. Kalau udah, kita klik done. Kita close. Yang produksi juga sama, kita klik kanan, properties, sharing, share. Kita masuk ke akun produksi. Akun direkturnya juga jangan lupa dimasukin.
Nah, udah semua. Untuk yang terakhir yaitu file publik. File publik ini kita bedakan. Karena publik ini semua orang bisa melihat, kita pilih ke everyone, add, lalu ininya sama, read and write. Nah, done, selesai. Kita close. Selanjutnya kita masuk ke control panel lagi. Kita klik yang hardware and sound, pilih device and printer. Nah, di sini kita masuk ke printer and scanner. Kita pilih yang Epson L220 series, karena kita memakai printer yang series itu. Klik printer properties, checklist share this printer, lalu apply. Oke. Ini kita sudah masuk ke tampilan PC client. Lalu kita buka control panel. Kita klik control panel. Lalu kita pilih credential manager. Klik Windows credential. Lalu add a window credential. Nah, di sini kita masukkan IP address yang ada di PC server. Username-nya saya mau pakai HRD. Lalu passwordnya 123. Klik OK. Selanjutnya di close. Lalu kita masuk lagi ke file. Di home itu kita masukin IP address yang tadi dimasukin ke credential manager. Sorry, salah. Kita masuk ke file HRD 2. Nah, ini masih kosong. Kita buat berkas baru atau data baru, yaitu pakai Microsoft Word. Di sini data psikotest. Nah, ini udah jadi. Selanjutnya kita konekkan printer Epson yang tadi ada di PC server. Tunggu ya. Nah, ini sudah terkoneksi dan ini udah bisa buat ngeprint. Kita coba untuk ngeprint. Nah, ini kita sudah masuk ke file Word yang tadi kita bikin. Saya tulis di sini atau ketik selamat datang. Kita sambungkan ke printer yang tadi sudah terkoneksi. Nah, ini statusnya sudah ready. Kita pilih accept. Ntar dulu. Kita cek lagi. Kita edit tulisannya. Kita edit dulu.
kita perbesar. Boleh paling besar, boleh bebas. Lalu kita coba print.